Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BCO sekalian, perkenalkan saya Suci Salsabila, host dari acara Suara Mahasiswa. Suara Mahasiswa adalah program yang membahas masalah-masalah di masyarakat yang membahas tentang menurut sudut pandang mahasiswa. Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak kepada pegawai dan para pekerja. Selain itu, pandemi COVID-19 pun berdampak kepada para mahasiswa serta perguruan tingginya. Sejak dituntut untuk terus diam di rumah sesuai dengan anjuran pemerintah, perkuliahan yang biasanya diadakan secara tatap muka berubah menjadi sistem kuliah jarak jauh atau kuliah daring. Semenjak diberlakukannya sistem tersebut, banyak polemik yang hadir di antara para mahasiswa dan perguruan tingginya. Seperti tema yang akan kami angkat pada malam ini, tentang polemik uang kuliah di masa pandemi. Hashtag Nadimana Mahasiswa Kemana menjadi trending topik di jejaring Twitter pada tanggal 2 Juni tahun 2020 lalu. Mahasiswa menuntut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut untuk memangkas uang kuliah tunggal mereka. Mahasiswa banyak mengeluhkan tentang haknya yang juga ikut terpangkas saat belajar secara online. Dari sektor ekonomi, banyak orang tua daripada mahasiswa tersebut mengalami dampak dari COVID-19 ini, seperti mulai dari penurunan hasil penghasilan serta kehilangan pekerjaan. Di sini kami telah menghadirkan beberapa narasumber dari berbagai universitas. Dari sebelah kanan saya ada Sekjen Dema Stit Al-Hairiyah Arifin SH. Selamat malam, Jen. Selamat malam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Makasih telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri undangan ini. Siap. Di sebelah kanan saya juga ada Kang Syahrul Romadani Putra, MPM Unsera ya Kang ya. Makasih sudah hadir di acara ini. Nah, di sebelah kiri saya juga ada BEM FTK Bang Rafli Nur Muhammad dari Untirta ya. Iya. Nah, terima kasih Bang sudah datang, Ya. sudah memenuhi undangan kami. Nah, sebelum kita masuk ke tema, di sini saya mau nanya nih sama abang-abang sekjen ketum di sini, mau nanya gimana kesehariannya sebelum pandemi. Oke, saya mulai dari Sekjen Arifin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. selamat malam sahabat BCO. Semoga sehat selalu dimanapun berada. Kalau untuk keseharian sebelum dan saat COVID begitu, jauh berbeda. Kalau sebelum COVID itu lebih sering di sekret ya, Teh Suci. Di sekret? Iya, di sekret Dema. Lebih sering di sekret, lebih sering ada di kampus begitu, meskipun gak ada kegiatan. Yang ngapain ke kantin begitu misalkan begitu kan. Itu kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan ketika sebelum ada COVID. Tapi setelah ada COVID, lebih sering pulang pergi teh. Ya harus coba untuk berdiam diri di rumah. Terus kembali ke sekret lagi begitu, selalu seperti itu. Ya habis bensin saya teh. Ya begitu, cuman ya inilah kondisi yang saat ini yang harus kita terima saat ini begitu. Oke. Tetap selain kegiatan di Dema, kan di sini juga di Cilegon banyak organisasi eksternal lain gitu. Apakah Sekjen Arifin ini ikut dalam organisasi tersebut gitu untuk kayak melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan gitu? Iya. Ya kebetulan kalau untuk di eksternal saya aktif di Ikatan Mahasiswa Cilegon. Ya, di Ikatan Mahasiswa Cilegon kemarin meskipun sedang masa COVID begitu, ketika ada banjir di Grogol, kita tetap turun begitu. Tapi dengan tadi ya safety, harus tetap safety, protokol kesehatan tetap dijalankan begitu. Itu sih teh. Okay. Kalau untuk aktivitas selain di kampus. Oke, terima kasih Kang Sekjen Arifin. Iya. Saya ke Kang Syahrul Romadani Putra. Iya. Biasa dipanggil Kang Uda, saya manggilnya Kang Uda aja kali ya, biar gampang gitu kan, biar enak. Jadi kesehariannya sebelum pandemi dan sesudah selama pandemi ya. Kalau saya kan berbeda dengan mas-mas yang ada yang dua saat ini. Karena saya itu menjabat lebih kepada legislatif. Kampus ya. Legislatif kampus, di mana kita kan membuat undang-undang, terus mengawasi kebijakan dari eksekutif. Nah, karena kalau sebelum adanya corona ini saya lebih pada
sering ke kampus dan juga mengawal setiap program kerja yang ada di kampus itu, karena lebih kepada ke pengawasan tersebut gitu. Lalu karena saya semester akhir juga, saya tetap harus sering-sering ke kampus dan ya terlibat dengan para dosen dan rektorat juga, itu perlu. Nah, lalu sebelum COVID ini saya lebih kepada sering melaksanakan aksi juga. Aksi sebelum COVID kan ya? Iya, sebelum COVID, karena ya itulah peran kita sebagai mahasiswa kan itu. Nah, karena berhubung kita ditimpa wabah musibah pandemi COVID ini ya, kita ya harus mencari alternatif lain lah. Dulu saya melakukan persidangan itu dengan mudah kan. Nah, sekarang ini berbeda. Kita sulit sekali mengadakan sidang secara efektif gitu tuh, karena kita kan membuat undang-undang juga gitu. Apalagi di samping itu saya yang dulunya sering ke kampus dan akhirnya saya di rumah membantu orang tua saya. Orang tua saya bekerja di rumah makan Padang, ikut-ikut aja ya. Selain itu karena ada COVID ini ya, saya sering rajin membaca. Yang dulu hanya di kampus kan jarang sekali, hanya ya kita sekedar ngopi-ngopi aja gitu kan. Jadi kegiatan yang sebelumnya tidak pernah dilakukan pas lagi. Iya, dilakukan gitu. Dan juga sering memegang handphone gitu tuh, karena melihat berita-berita juga kadang-kadang ya membuat kepala pening juga itu, masalah berarti, yang ada di Ibu Pertiwi kita ini. Berarti handphone selalu standby. Iya, standby. Tidur pun. Iya. Dan juga seminar-seminar yang dulu dilakukan sebelum pandemi ini secara langsung. Nah, kita melalui aplikasi gitu. Iya, jadi itu sih. Komunikasi tetap berjalan. Iya, komunikasi harus tetap berjalan. Kamu udah nggak ikut organisasi eksternal kayak Sekjen? Oh, kalau saya ikut organisasi eksternal Himpunan Mahasiswa Islam. Kanda. Iya, siap, Indah. Kegiatannya apakah di off juga dari HMI-nya gitu? Oh, kalau di HMI tentu tidak gitu. Karena HMI itu luas ya secara nasional. Kadang-kadang saya mengikuti webinarnya dengan senior-senior yang lain gitu. Buat seminar. Iya. Berarti sekaligus menambah ilmu juga lah. Berarti kegiatannya masih tetap berjalan. Masih tetap berjalan. Iya. Secara online. Iya, tapi secara online. Terima kasih udah. Dan sekarang kita ke narasumber sebelah kiri saya. Di sini ada Bang Rafli. Ketum ya Tom ya? Iya. Ketum Rafli. Di sini pertanyaannya sama, kayak pertanyaan-pertanyaan teman-teman tadi ya, kesehariannya dan keseharian sebelum pandemi dan selama pandemi itu apa aja tuh? Apakah ada perbedaan atau tidak? Selamat malam Sobat BCO, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. perkenalkan saya Rafli Nur Muhammad dari BEM Fakultas Teknik Untirta. Nah, di sini saya coba menceritakan ya sebelum dan sesudah pandemi. Jadi sebelumnya itu karena emang saya juga semester akhir sebenarnya, semester akhir. Udah nyusun? Sedang dari kemarin kita sebenarnya lagi nyusun, akan tapi terhambat oleh masa pandemi ini, entah itu ketemu dosen ataupun melaksanakan bimbingan dan running penelitian. Alhamdulillahnya kemarin saya kalau untuk di lab udah selesai, tinggal menyusun tugas-tugas akhirnya. Dan juga saya coba sekarang lebih sebelum masa pandemi itu untuk masalah advokasi ataupun berdiskusi itu lebih mudah karena bisa ketemu dengan orang ataupun mudah banget untuk melaksanakan advokasi, entah itu ke universitas, ke rektorat ataupun di tatanan fakultas. Akan tapi dengan adanya masa pandemi ini, jadi arah gerak dari teman-teman BEM Fakultas Teknik itu agak terhambat, entah itu dari segi advokasi ataupun diskusi. Makanya kita coba mensiasati oleh diskusi online, diskusi online, dan juga ya kita ya keseharian saya juga coba ikut-ikutan webinar yang sudah diadakan oleh fakultas gitu sih. Kalau kegiatan ekstra lainnya kayak organisasi? Oh, enggak. Kalau saya enggak ikut organisasi eksternal kampus, tapi aja nih ya? Ya, saya ikut organisasi internal kampus ya. Mau kegiatan sosial ataupun kegiatan apa-apa coba kita buat juga di Fakultas Teknik gitu. Oke. Sahabat BCO sekalian, sudah dengarkan keseharian narasumber kita ini dari sebelum pandemi
dan selama pandemi seperti apa. Banyak sekali sebenarnya kegiatan mereka, walaupun sebenarnya terhalang oleh pandemi, tapi kegiatan tetap berjalan ya Bang ya. Iya. Tum, Jen, Kang. Iya, siap. Di sini kan temanya tentang polemik uang kuliah di masa pandemi. Nah, kan sempet trending tuh hashtag nah di mana mahasiswa kemana, hashtag kemenak PHP, hashtag kemenak prank, terus Mendikbud dicari mahasiswa, banyak lah ya hashtag. Karena mahasiswa ini, karena kita lagi di masa-masa pandemi ini, jadi mahasiswa aksinya bukan di jalan, tapi virtual, ya. Nah, jadi saya mau nanya nih ke ke ketum, sekjen dan Kang Uda, maksud tujuan dari hashtag itu jadi trending itu apa? Dari Tum Rafli aja deh. Oke. Sebenarnya ya untuk masalah hashtag ataupun trending itu kan dari BMSI itu ya kan, BMSI. Nah sebenarnya yang disuarakan itu ada beberapa polemik sih. Yang pertama itu permasalahan UKT yang dimana itu merebak ke segala sektor, entah itu sektor ekonomi ataupun sektor-sektor pendidikan. Nah di sini dalam hal ini dari teman-teman mahasiswa istilahnya menyuarakan aspirasi bahwasanya UKT yang dibayarkan oleh mahasiswa itu istilahnya tidak sesuai dengan apa yang dirasakan oleh mahasiswa. Makanya memang dari kawan-kawan mahasiswa itu meminta adanya kebijakan, entah itu ada pemberian subsidi pulsa untuk adanya, karena kan sistem daring ya, sistem daring itu yang makanya meminta adanya subsidi pulsa dan juga adanya meminta potongan UKT, pemotongan UKT. Karena kenapa ada pemotongan UKT? Karena di masa pandemi ini bukan tapi ekonomi orang tua mahasiswa itu yang kena dampak. Karena entah itu adanya PHK ataupun usaha-usaha yang memang tidak bisa berjalan dengan baik. Nah makanya memang kita menyuarakan itu dari aspirasi mahasiswa yang dimana kita melihat bahwasanya kondisi ekonomi keluarga itu masih belum tidak stabil. Makanya kita menyuarakan hal seperti itu. Nah akan tetapi dari apa yang terjadi polemik yang sekarang dari kita, kalau dari BEM Fakultas Teknik dan bersama kawan-kawan BEM yang lain, bersama BEM Universitas Untirta, itu coba melaksanakan advokasi yang terus-menerus kepada universitas, ke rektorat, walaupun dengan sistem daring. Sistemnya daring. Daring kayak gimana? Daring tuh kayak online. Iya, maksudnya sistem advokasinya kayak gimana? Kan kalau misalnya advokasi di lapangan kita demo gitu. Oh iya, kita sebenarnya kita menyuarakan aspirasi mahasiswa dengan kita melampirkan data-data yang konkret, entah itu kondisi keluarga mahasiswa seperti apa ataupun kondisi yang sekarang itu sektor UKT, dan ada juga sektor untuk kawan-kawan yang sedang melaksanakan penelitian. Jadi kawan-kawan mahasiswa yang sekarang lagi running penelitian, kalau di Fakultas Teknik itu kan fokus itu untuk biasanya terjun ke lab, masuk lab untuk melaksanakan penelitian. Akan tetapi dengan kondisi ini, dengan adanya SK untuk dirumahkan, makanya teman-teman yang sedang melaksanakan penelitian itu tertunda. Nah akan tetapi alhamdulillah gak lama kemarin itu udah ada SK baru untuk diperbolehkannya melaksanakan penelitian lagi, akan tapi melakukan dengan protokol COVID kesehatan. Kalau dari tanggapan dari pihak kampusnya udah ada respon. Nah ini yang mungkin perlu teman-teman tahu juga bahwasanya dengan beberapa kali advokasi, kalau tidak salah ada 14 kali kita advokasi untuk masalah dengan metode yaitu online itu kita berdiskusi dengan Pak Rektor ataupun jajarannya, akan tapi tidak menemukan suatu hasil. Yang baru kita dapatkan itu adalah yang pertama itu subsidi kuota. Udah dapat akan tetapi dibayarkan di semester depan. Dibayarkan semester depan. Iya sama aja masalahnya gitu. Jadi istilahnya kita nggak mendapatkan fasilitas. Itu hanya dipotong di UKT. Makanya dari teman-teman juga terus-terusan melaksanakan advokasi ataupun gerakan yang lain. Nah yang pertama masalah subsidi, yang kedua itu dia dengan diturunkannya SK yang dari Kemendikbud
ada beberapa poin yang tidak adanya peningkatan UKT, ada penangguhan, penurunan. Akan tetapi dari universitas kita itu hanya menurunkan dari SK Kemendikbud dan tidak istilahnya tidak melihat kondisi yang ada. Seperti contohnya untuk yang diturunkan UKT-nya itu hanya untuk di PHK dari SK tersebut. Nah, makanya dari kita bakal ada gerakan-gerakan yang lain. Berarti hanya yang orang tuanya di PHK. Orang tuanya di PHK dan paling yang ditambahkan satu semester. Oh, ini ada juga yang untuk semester 14 yang sedang melaksanakan penelitian. Semester 14 yang sedang melaksanakan penelitian kan itu juga terhambat, Mbak. Iya, benar. Mbak ya, terhambat akan tapi di universitas kita coba memberikan keringanan juga, akan tapi dari SK Kemendikbud itu ditambahkannya 1 semester, tapi yang dikeluarkan oleh kampus hanya 2 bulan. Hanya 2 bulan, tidak sama dengan apa yang dikeluarkan Kemendikbud, walaupun itu penambahan semester tersebut itu gratis. Gitu sih, Mbak. Kondisi di kampus. Berarti sudah tidak menikmati fasilitas kampus, tidak juga diberi subsidi kuota. Diberikan akan tetapi nanti. Gimana ya? Berarti sama aja, Bu. Iya, sebenarnya sama aja. Ya makanya dari teman-teman BEM fakultas bersama BEM universitas itu sedang melaksanakan gerakan-gerakan yang lain untuk istilahnya hal-hal yang emang kita suarakan itu bisa dilirik oleh pimpinan. Yang pertama itu pasti masalah UKT. Terus kemudian semester 14 yang hanya tambahkan 2 bulan doang, apakah tidak 1 semester dia dengan adanya SK Kemendikbud itu. Nah, kemudian untuk semester akhir yang mengontrak penelitian, hanya mengontrak penelitian doang kemarin. Mengontrak penelitian. Tapi kan dia kena dampak tuh. Nah, harusnya kan ada keringanan di situ, ada keringanan karena dia bukan karena emang tidak bisa melaksanakan penelitian, tapi karena emang ada wabah ini dia tidak bisa melaksanakannya karena emang bukan gak mau gitu kan. Betul. Karena terhalang gitu. Oke, makasih Tum. Sekarang saya ke Kang Uda. Kang Uda, gimana? Jadi tujuan dari hashtag itu trending gitu, mahasiswa-mahasiswa itu menyuarakan UKT saya harus turun, UKT saya harus itu gimana? Iya, menurut saya itu bentuk dari keresahan ya. Sebagai mahasiswa kita melihat bahwasanya situasi pandemi ini menimbulkan banyak polemik gitu. Salah satunya adalah wisuda online. Itu kan iya, itu kan online. Menjadi apa ya, pembicaraan di berbagai universitas gitu tuh. Kadang karena universitas lain ada yang menginginkan adanya wisuda online atau tidak gitu tuh. Ada yang tidak gitu. Ada yang tidak menginginkan wisuda online sampai keadaan baik gitu. Nah, lama juga. Iya, lama. Kasihan ya. Dan juga melihat situasi tadi itu kata ketua perihal adanya pekerja yang dirumahkan gitu tuh, di PHK, adanya usaha-usaha yang tidak menentu ini yang berdampak corona juga. Ini kan mengakibatkan bagaimana nih mahasiswa, apakah masih bisa berkuliah atau tidak, dan akhirnya mahasiswa dari berbagai universitas mencoba untuk satu suara gitu ya, mencari di mana Nadiem Makarim hari ini gitu tuh, bagaimana mahasiswa kedepannya apabila kebijakan yang yang dirasa tidak sesuai gitu tuh, apakah hari ini pendidikan kita ingin mau diputus kuliah kan gitu tuh, jadi mahasiswa kedepannya gitu kan. Inilah harusnya Nadiem Makarim hadir gitu tuh. Terakhir sih saya lihat melaksanakan daring ya dengan Kemdikbud, tapi Nadiem Makarim ini tidak hadir gitu tuh. Iya, itu aja. Jadi dari MPM Unsera sendiri udah ada pergerakan apa? Kalau dari kami sudah melakukan 2 kali audiensi ke rektorat. Yang pertama saya melakukan secara daring. Iya, karena melihat
hasil dari SK rektor sendiri. Oleh karena itu saya membuat kuesioner di mana saya ingin melihat kondisi-kondisi yang ada, keresahan dari mahasiswa itu. Salah satunya adalah dampak kuliah daring. Nah, kuliah daring ini apakah efektif atau tidak? Dan ternyata hasilnya kurang efektif. Iya. Efektifnya kayak gimana tuh? Kurang efektifnya ya terkendala sinyal satu itu, yaitu yang kedua adalah kuota gitu. Itu yang pasti berpengaruh lah gitu. Nah, yang kedua adalah ya masalah wisuda itu, karena di masa pandemi ini di bulan April khususnya Unsera mengadakan wisuda gelombang 2. Nah, yang menjadi keresahan adalah bagaimana kelanjutan dari orang-orang yang sudah mendaftarkan wisuda dan sudah sidang skripsi gitu tuh. Bagaimana, kan dia butuh kerja atau kedepannya lah berpikir gitu kan. Dan saya mendesak bahwasanya kampus harus memberikan ijazah gitu tuh, walaupun tidak mengikuti wisuda gitu karena masalah pandemi ini. Dan saya membuat kuesioner apakah mahasiswa setuju adanya kuliah online, dan rata-rata dia tidak setuju dan ingin ditunda. Iya, banyak dari total jumlah 5.000 mahasiswa ada sampai 2.000 mahasiswa yang tidak setuju. Iya. Yang ketiga adalah ya masalah semester akhir gitu. Iya, sama dari ketum katanya perihal namanya penelitian, apalagi kalau misalkan di teknik itu penelitiannya secara primer datanya itu kan menjadi kendala, kecuali teman-teman yang datanya dari sekunder itu. Nah, yang kedua adalah perihal kalau di kampus saya jika mengadakan ingin melaksanakan namanya penelitian itu kan membayar nota dinas. Nah, kalau misalkan karena pandemi ini mahasiswa sulit mendapatkan data, akhirnya nota dinas itu sudah melampaui melampaui sesuai dengan pembimbingnya kan. Biasanya kan ada di jadwal gitu 7 bulan gitu kan. Kalau misalkan terhambat gara-gara pandemi akhirnya lewat, bagaimana gitu kan, itu kan harus membayar kembali gitu. Itu yang menjadi permasalahannya. Dan yang terakhir juga karena pandemi ini saya harap rektorat bisa memberikan kuota dan menurunkan BOP. Kalau di saya kan BOP berbeda dengan teman-teman, ada yang UKT dan lain-lain. Nah, sampai akhirnya saya melakukan audiensi kedua gitu dan tidak mendapat tanggapan juga, respon. tidak mendapat tanggapan dan respon, tapi tuntutan kita tidak sesuai gitu, karena kampus hanya bisa memberi keringanan yang yaitu berupa penundaan pembayaran gitu tuh. Penundaannya sampai UAS gitu kan. Iya. Nah, yang harusnya dibayar kapan? Yang harusnya kalau di kita adanya BOP yaitu dibayarkan 50%, bisa dibayar 50% terlebih dahulu, akhirnya 30 dan 20%. Jadi dicicil bisa, karena masa pandemi ini keringanan 50%. Itu kan kadang-kadang mahasiswa kurang tersosialisasikan lah akibat kebijakan itu. Kalau inginnya saya sebagai mahasiswa adalah rektor ya secara teknis mengikuti kebijakan dari pemerintah, tapi secara etis ya harus melihat kondisi mahasiswa gitu. Karena yang saya inginkan adalah kampus terutama yang di swasta melakukan penyesuaian pembayaran gitu. Jadi karena masa pandemi ini kita tidak menggunakan fasilitas dan lain-lain, ya salah satunya solusinya adalah penyesuaian pembayaran itu. Jadi ketika kampus melakukan penyesuaian apa saja yang menjadi pengeluaran kampus, akhirnya kita mempunyai titik temu gitu, berapa pembayaran yang harus dibayarkan gitu. Oke. Begitu ya Kang. Iya. Makasih Kang. Sekarang saya ke Sekjen Arifin. Pertanyaannya juga sama. Iya. Jadi
gimana tanggapannya tentang hashtag yang Oke. lagi trending-trendingnya ini Iya. gitu, lagi membuming. Iya. Saya coba sampaikan sesuai dengan kondisi di kampus. Kalau Iya, di sesuai. Septit ya, itu kita semenjak pandemi tinggal menunggu 5 pertemuan. Setelah itu UAS. Jadi sekarang ini kita udah libur. Udah libur. Udah libur. Enak. Nah makanya iya kebetulan waktu itu ya kebetulan karena kita libur semester pertama itu hanya seminggu, mungkin kawan-kawan dari universitas sampai 1 bulan, Iya, 2 bulan benar. gitu. Kalau kita hanya seminggu. Kebetulan kemarin 2 minggu, ya. Oh. Biasanya seminggu libur semester. Bonus seminggu. Iya, bonus seminggu. Nah ini juga menjadi keuntungan buat kita begitu kan. Jadi tidak terlalu makan banyak daring begitu, sehingga tidak begitu tidak begitu resah lah. Hanya saja ketika bahwa ada hashtag itu dan sudah banyak yang minta dari UIN terutama begitu. Kalau saya coba informasi dari UIN ya, UIN Banten begitu. Ya itu memang mahasiswa sudah gembor bahasanya apa ya? Iya. Sudah Menyuarakan. banyak menyuarakan ya. Kalau saya biasanya gembor-gembor. Bahasa Iya, Cilegonnya Cilegon kedua. ya. Nah, setelah menyuarakan di UIN ternyata kita mahasiswa state juga terpancing begitu. Kenapa enggak begitu? Tapi kita enggak langsung audiensi dengan dosen. Jadi setiap semester itu ada grup. Namanya info semester 4, info semester 6 misalkan begitu. Nah, kita cuma menyuarakan di situ, Pak. Kita masa nggak ada potongan katanya begitu. Setelah berbicara itu dapat 1 minggu langsung dipotong. 350.000 itu dipukul rata setiap semester. Iya, 350.000. Jadi yang tadinya saya bayaran harusnya semester kemarin semester 4 itu 2.350.000, saya hanya membayar 2 juta. Nah, tapi ada titik keresahannya bahwa orang yang udah bayar lunas atau mahasiswa yang sudah bayar lunas 350-nya tidak bisa diambil Oh, kenapa bisa gitu? untuk bayaran selanjutnya. Oke. Jadi ditahan begitu. Berarti Ini salah satu bayaran semester selanjutnya sudah dipotong. sudah ada bayaran 350 Iya. begitu. Nah itu sih karena teman-teman itu yang udah lunas pengennya sih diambil begitu, melihat ya tadi betul kondisi orang tua yang tadi beberapa yang di PHK atau diberhentikan begitu. Nah ini juga kan sangat memprihatinkan lah begitu, terutama teman-teman di kampus saya itu ya mungkin nggak semuanya ekonominya menengah ke atas begitu. Ini yang sangat memprihatinkan. Jadi 350 itu pengennya minta balik, ya oke lah nggak seberapa begitu, tapi dengan kondisi saat ini itu sangat berharga begitu, 350.000. Iya. Dan itulah kondisinya begitu. Terus kalau untuk tadi hashtag Nadiem Makarim kemana begitu itu. Nadiem Makarim mana? Iya. Mahasiswa merana. Nah itu saya baru dapat setelah saya libur. Jadi ketika posisi udah libur, hashtag itu kita baru nemu. Jadi kita tidak terlalu begitu resah karena kondisi kita sudah libur, bayaran sudah beres begitu. Dan potongan juga dapat begitu. Alhamdulillah. Berarti Itu sih. tidak keresahannya berkurang lah Iya, ya. berkurang begitu. Ya, enak. Iya enak. Begitu sih, itu kondisinya mungkin beberapa kampus berbeda. Iya. Begitu. Tadi juga kalau misalkan untuk semester atas, saya kurang begitu ini ya, karena semester atas saya perhatikan biasa saja begitu, tidak ada keresahan. Banyak uang. Udah ada Iya, tetap maksudnya tetap Keluhan-keluhan iya, gitu. karena memang baru memulai menyusun. Menyusun. Baru mulai menyusun pun komunikasi dengan dosen berjalan dengan lancar di daring begitu. Ya, saya rasa state aman saja begitu. Oke, di sini kan ada di narasumber yang saya hadirkan di sini dari berbagai macam kampus. Di sini ada yang dari negeri, di sini dari swasta, dan di sini dari yayasan ya, yayasan Swasta Al-Hayy. juga ya. Swasta ya masuknya ya. Oke, karena Mendikbud itu yang saya baca nih ya, Kang ya. Saya ke Kang Uda dulu, oke. Iya, siap. Jadi yang saya baca tuh kebanyakan tujuannya ke PTN gitu, Iya. ke perguruan tinggi negeri. Gimana tanggapan perguruan tinggi swasta gitu supaya Iya. sama-sama kuliah, sama-sama bayar uang SPP lah gitu ya. Jadi gimana menurut Kang Uda? Jadi biar pemerintah juga tidak hanya memperhatikan perguruan tinggi negeri, tapi juga memperhatikan perguruan tinggi swasta. Iya. Gimana tanggapannya, terus apa yang akan dilakukan? Kalau menurut saya sih, saya melihat bentuk surat edaran kalau nggak salah
PTN dan PTS itu ya harus memberikan apa ya, keringanan lah. Jadi Dalam dipukul rata semua iya, perguruan tinggi. sebenarnya dipukul rata. Oke. Cuman kalau Nadiem Makarim itu menjelaskan bahwasanya dan PTN itu dan PTS berbeda. Karena yang pertama adalah kalau PTN itu semua gaji pegawainya itu dibayarkan dengan pemerintah. Iya. PTN. Iya. Kalau misalkan PTS itu hasil dari gaji pegawai itu kan tergantung bagaimana mahasiswa membayar gitu. Karena berbeda dengan yayasan, akhirnya melihat surat edaran tersebut, Nadiem Makarim untuk swasta itu dikembalikan di yayasannya masing-masing. Bagaimana menerapkan sistem pandemi tersebut gitu. Dan juga setiap perguruan tinggi itu sebenarnya karena dampak COVID ini tidak menentu ya, akhirnya setiap kebijakan itu sebenarnya pasti berganti-ganti. Kemarin saja kuliah daring dan sekarang ingin dilaksanakan secara tetap muka karena perihal normal itu. Ini Jadi kan sudah dibolehkan ke kampus. itu belum ada kalau dari Unsera, tapi karena peraturan itu dari pusat pemerintah ingin berganti-ganti ya dari yayasan atau dari universitas kita pun itu kan kewalahan kadang-kadang seperti itu. Kewalahan ya. Iya. Kewalahannya karena COVID ini kan tidak menentu gitu. Itu yang membuat menunggu dari respon dari pemerintah, dari swasta itu. Oh, gitu ya. Kalau dari Sekjen Arifin sendiri tanggapannya bagaimana? Betul, memang kalau berbicara harus seimbang lah begitu. Jangan hanya PTN yang diperhatikan. Perguruan tinggi swasta juga meskipun dikelola oleh yayasan begitu. Tapi tadi kita berbicaranya sama berpendidikan begitu. Kita sama mahasiswa di PTN, di perguruan tinggi negeri, orang yang kuliah disebut apa? Mahasiswa. Begitupun dengan di PTS begitu. Sama disebut mahasiswa. Jadi tidak ada yang membedakan. Tapi ketika berbicara tadi karena mungkin begitu ya, Nadiem Makarim menganggap bahwa sudahlah kalau yayasan sudah ada yang mengelola, pihak yayasan begitu. Tidak ada urusannya dengan pemerintah begitu kan. Tapi ya lagi-lagi ke situ. Bahwa lepas tangan tapi nggak bisa begitu. Kita juga sama-sama belajar, atau kalau misalkan begitu kita belajar saat ini pun menjadi orang, bahasanya orang yang ya menjadi orang lah kalau saya menyebutnya, menjadi benar-benar orang begitu pun kebaikannya adalah ya untuk negara begitu, meskipun dia adalah ya kuliah di PTS misalnya gitu ya, jangan dipandang inilah PTS ini begitu. Nah kalau misalkan tadi saya kembali lagi, kalau misal kondisi di kampus disetip, saya katakan aman karena memang hanya beberapa waktu setelah ada surat edaran, kita hanya beberapa pertemuan, 5 pertemuan kalau tidak salah, setelah itu libur. Tapi untuk di STIE, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, dan juga Stikom Alheria, sampai hari ini masih kuliah. Kalau untuk STIE, minggu depan UAS, bareng sama UIN, kalau tidak salah UIN Banten. Tapi kalau untuk Stikom, UTS pun belum. Tapi ini masih merasakan, artinya masih merasakan dampak dari COVID-19. Ada obrolan diskusi kecil begitu, diskusi non formal ya, obrolan kecil. Karena udah mau new normal nih, dengan udah mau new normal, ada harapan dari mahasiswa tetap untuk masuk kuliah begitu. Karena daring tadi begitu kurang efektif. Ya, kurang efektif, bosan di rumah. Nah itu adalah salah banyak ya, banyak keresahan daripada COVID-19 ini. Mahasiswa Stikom pengen udah kuliah aja begitu, tapi dengan ya tadi menggunakan masker, terus menggunakan protokol kesehatan tetap digunakan begitu. Ini juga menjadi salah satu jalan ya, coba kita mulai new normal yang tadi disebutkan begitu. Itu sih. Jadi kalau untuk PTS saya harap pemerintah tetap memperhatikan begitu. Ya kalau STIT tadi karena sudah ini ya STI, Stikom, tolong ya, dan dari Kakang juga kan begitu sih teh. Kalau dari saya karena dari STI tadi saya rasa sudah inilah pengen kuliah lagi ya, maksudnya pengen masuk kuliah lagi, pengen bareng-bareng sama teman-teman lagi. Begitu. Soalnya lagi corona ini
pengeluaran nambah tapi pemasukan berkurang. Nah itu juga akhirnya. Setuju nggak? Iya setuju. Iya, akhirnya orang tua juga sama penghasilannya mau dari mana begitu, dari banyaknya orang tua yang di PHK, orang tua yang banyaknya coba diam di rumah begitu kan. Ya itulah keresahan-keresahan daripada mahasiswa. Mungkin mahasiswanya biasa aja begitu karena yang bayar orang tuanya. Tapi orang tuanya mikir tujuh keliling begitu. Dari mana dia harus bayar kuliah begitu. Itu sih. Terima kasih Jen. Iya, siap. Nah, sekarang ke Tum Raffi. Gimana Tum tanggapannya Tum? Tentang tadi kalau PTS itu kurang diperhatikan oleh Kemendikbud atau pemerintah. Jadi tanggapan Ketum sebagai mahasiswa di perguruan tinggi negeri. Menurut saya sih untuk masalah apa ya, tidak diperhatikan ya. Iya. Sebenarnya dari PTN ataupun PTS itu kan sebenarnya sudah apa ya, mencakup semuanya. Karena yang ada di SK Kemendikbud juga itu di situ didasarkan di akhir itu dia menjelaskan bahwasanya dikembalikan lagi oleh kesanggupan di setiap universitasnya. Makanya untuk pengelolaan segala bentuk kebijakan itu akan dikembalikan lagi ke universitasnya. Makanya sebenarnya menurut saya itu bukan tidak diperhatikan, itu sudah diperhatikan agar mengikuti apa yang arahan dari Kemendikbud. Akan tetapi itu dikembalikan lagi ke universitasnya masing-masing, entah itu di Unsera ataupun Aleria gitu. Udah gitu. Dan sebenarnya harapan ke depan untuk masalah pandemi ini dari universitas bisa mendengarkan apa aja yang menjadi permasalahan yang ada di kampusnya masing-masing, entah itu permasalahan ekonomi itu terkait masalah UKT ataupun permasalahan fasilitas tadi untuk kuliah-kuliah daring. Karena di kampus saya pun bahwasanya semester depan itu kemungkinan adanya untuk kuliah daring. Ada kuliah daring lagi. Oh, masih daring. Masih daring. Nah, makanya emang perlu adanya fasilitas yaitu entah itu berbentuk kuota ataupun uang kepada mahasiswa agar bisa mendapatkan fasilitas yang layak untuk melaksanakan kuliahnya. Gitu. Dan juga untuk masalah UKT agar bisa diperhatikan dengan melihat kondisi-kondisi dari keluarga mahasiswa gitu. Harapannya ke depan. Jadi ada perkiraan kalau misalnya semester depan masih kuliah daring. Ya, seperti itu emang udah di semester depan itu udah dikeluarkan SK-nya bahwasanya ada untuk di kuliah daring. Tapi untuk penelitian ataupun KKN kita daring juga. Daring, oke. Daring KKN daring. Nah, makanya ini sebenarnya masih terjadi polemik juga oleh mahasiswa yang ingin melaksanakan KKN. Iya, Karena di situ tidak adanya apa ya istilahnya, tidak terasa gitu, terasa bahwasanya ini apa yang mau kita kasih kepada masyarakat dalam kegiatan tersebut. Dalam kuliah daring, dalam KKN daring itu kan istilahnya kita tidak bisa bertatap muka langsung gitu. Iya benar. Saya juga korban calon KKN. Iya. Nah, untuk masalah tadi apa tadi tuh? Apa? Masalah untuk ya tadi kan saya menjelaskan bahwasanya adanya kemungkinan di semester depan itu ada kuliah itu daring. Akan Daring tetapi lagi. untuk penelitian dan juga praktikum itu udah dikeluarkan SK-nya oleh fakultas itu sendiri, itu diperbolehkan tapi melalui protokol kesehatan. Gitu. Jadi emang protokol kesehatan harus tetap dijaga. Nah, harapannya dari universitas juga bisa mendengarkan bahwasanya masih banyak permasalahan-permasalahan, entah itu UKT semester akhir ataupun UKT semester seperti kita gitu. UKT ataupun maba yang baru masuk, karena itu pun perlu diperhatikan. Mereka baru mau masuk tapi dia tidak bisa membayar UKT, itu perlu diperhatikan lagi. Itu entah ada penggolongan ulang UKT ataupun kalau di teman-teman istilahnya uang SPP itu ya, uang SPP. Nah, harapannya universitas bisa mendengarkan itu dan juga karena ditakutkannya ke depan kalau misalkan emang universitas tidak mendengarkan apa aja aspirasi dari mahasiswa, tidak melihat kondisi-kondisi dari mahasiswa tersebut ataupun orang tua mahasiswa, bisa jadi ke depan banyak teman-teman mahasiswa yang nggak bisa bayar kuliah ataupun dia bisa cuti kuliah gitu. Terima kasih Tum penjelasannya ya. Saya sangat beruntung bisa ada di tengah-tengah orang-orang hebat ini.
Nah, ngomong-ngomong pergerakan, ngomong-ngomong new normal nih ya, sahabat BCO sekalian, terus abang, kang, sama sekjen, kan kita sebagai mahasiswa nih, apakah ada niatan buat seluruh universitas baik pun negeri ataupun swasta untuk beradvokasi ke gubernur atau ke gubernur lah gitu, ke tingkatannya ya itu terkait ini uang UKT ini, uang kuliah ini. Soalnya kan saya lihat di sini ke rektor lagi tapi nggak ada tanggapan. Ke rektor udah sampai 14 kali, tanggapannya masih kayak gitu aja. Nah jadi adakah tindak lanjut gitu untuk lebih ini ya. Nah makanya untuk dari saya sendiri dari Untirta, bahwasanya kemarin coba kita merubah arah gerakan dari awalnya cuma audiensi ataupun advokasi, coba kita menggunakan gerakan-gerakan entah itu di bentuk sosial media yang sedang kita coba rumuskan gitu. Nanti kedepannya entah itu kita mau masuk coba ke instansi-instansi pemerintah, itu bisa juga kita bahas. Tapi yang paling kita bahas sekarang itu adalah step by step untuk kita coba entah itu aksi-aksi media ataupun ke depan kalau misalkan emang kita siap, itu ada aksi-aksi media, aksi-aksi di jalanan. Dan juga ya pasti kita pengennya itu adanya keterbukaan dari pihak rektorat untuk istilahnya bisa ketemu dengan mahasiswa sebegitu banyaknya mahasiswa agar bisa mendengarkan apa tanggapan dari pihak rektorat dan juga dari keluh kesah mahasiswa. Dan juga untuk masalah gerakan ini kita juga sebenarnya coba ingin mengajak kawan-kawan universitas lain gitu, universitas lain yang ada di istilah di Serang, Cilegon ataupun Banten, bahwasanya ini permasalahan yang sama gitu, ini permasalahan yang sama yang nanti bisa kita dorong bareng-bareng entah itu ke universitasnya ataupun ke lebih tinggi lagi agar karena ini masalah mungkin saya bilang ini bisa sama gitu kan ya, sama permasalahan sama agar bisa kita dorong bareng-bareng gitu. Ini gitu ya. Iya. Oke, makasih tuh Raffi. Sekarang saya ke Kang Huda. Kang Huda gimana? Apakah ada niatan untuk bergabung bersama universitas lainnya untuk datang ramai-ramai ke instansi pemerintah ya? Untuk melakukan dialog masalah kalau saya sih sebenarnya yang seperti itu yang saya inginkan gitu, sama dengan kawan-kawan yang lainnya. Biasanya cuma terakhir saya melihat informasi ke Kabupaten Serang itu bupatinya menggratiskan biaya perkuliahan. Kalau saya dapat informasi, itu tapi yang saya lihat ya hanya mahasiswa terpilih lah, entah itu dari kampus mana gitu kan. Hasilnya juga kita tidak tahu kenapa yang terpilih itu bisa menjadi mendapatkan beasiswa, apakah sesuai dengan kondisinya gitu mereka mendapatkan beasiswa tersebut gitu. Nah untuk kalau misalkan kita sebenarnya di Unsera masih bisa kok bertemu dengan rektor secara langsung. Masih bisa. Masih dikasih ruang, ruang itu tuh. Kalau melihat kondisi kedepannya memang menyulit, masih ada problem gitu tuh. Ya kita bakal audiensi lagi gitu tuh terkait permasalahan mahasiswa keresahannya itu. Dan kalau misalkan aksi kita sepertinya sulit. Karena ya ketika kemarin aja kita pengen aksi tuh di kampus, biasa ada pencegahan dari pihak aparat gitu kan, bahkan audiensi pun didatangkan gitu tuh, jadi dia mengikuti juga, diawasi, dipantau kita. Berarti walaupun aksinya itu protokol kesehatan tetap dijaga, seperti social distancing, masker, tentu tetap tentu kita memperhatikan hal-hal yang hal protokol tersebut, tapi tetap kita masih bisa kok untuk bertemu dengan rektor. Rektor pun terbuka, namun kan kadang-kadang saya menunggu hasil kedepannya aja gitu tuh. Perihal
kebijakan-kebijakan untuk mahasiswa akhir atau yang mau wisuda ini belum ada itu. Saya menunggu kebijakannya itu karena rektor hanya baru mengeluarkan SK perkuliahan daring, sama dengan ketua bahwasanya di Unsera pun masih melaksanakan kuliah daring bahkan sampai UAS. Sampai UAS. Iya. Kalau kita sekarang lagi UAS juga sebenarnya. Lagi UAS. Oke. Terima kasih Kang. Dari Jen Arifin. Iya. Gimana Aku. Jen tanggapannya? Ya, saya sepakat tadi apa yang disampaikan oleh Ketua Raffi bahwa problematika saat ini adalah problematika bersama, bukan hanya mahasiswa, bukan hanya buruh, bukan hanya tani, tapi semuanya rakyat Indonesia merasakan dampak daripada pandemi ini. Nah, kalau kita sekarang membahas mahasiswa begitu, ya kita merasakan hal yang sama meskipun state saat ini sudah libur begitu, tapi tetap keluh kesah mahasiswa dari kampus manapun itu juga menjadi keluh kesah kita bersama begitu. Ya, kita coba untuk meramaikan aksi hashtag itu kan salah satu bentuk aksi juga Aksi begitu. virtual. Kalau misalkan Aksi media. iya aksi media. Aksi media. Ya syukur-syukur kan meskipun tadi sayang sekali begitu ketika hashtag itu sudah muncul, Nadiem Makarim diundang dalam diskusi tapi tidak hadir, padahal sudah via online juga, kemana gitu tuh. Kalau misalkan dia terus-terusan begitu, ya mau gimana, pendidikan lagi yang akhirnya anjlok begitu. Kalau misalkan dia punya misi atau punya visi yang akan membawa pendidikan di Indonesia lebih baik, lah kalau sekarang ada masalah dalam hal pendidikan sedang booming begitu, tapi dia tidak ada, lah terus mau dibawa kemana pendidikan kita saat ini begitu. Nah itulah yang saya coba sampaikan, dan juga tetap kawan-kawan State Alheria ikut meramaikan hashtag yang tadi disampaikan begitu. Itu sih Teh Suci begitu. Oke, makasih Jen. Iya, sama-sama Teh Suci. Aduh. Jadi sekarang mahasiswa statusnya berubah jadi yang suka nunggu ya. Saya nunggu masuk lagi. Iya, nunggu kapan selesai kuliah daring, kapan masuk kuliah, kapan dikasih subsidi, kapan UKT dipotong. Pangkas. Nunggu aja nunggu. Oke. Oke, sahabat BCO sekalian, sekarang kita sudah sampai ke penghujung acara. Sebelum acara Suara Mahasiswa ini ditutup, saya mau minta closing statement-nya dari para narasumber. Dari Ketum Raffi dulu deh, closing statement-nya. Kang, sampaikan Kang. Kang kan jadinya Bang. Tum. Gak apa-apa, bebas banget. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal ini adalah menjadi problematika kita bersama, entah itu masyarakat ataupun mahasiswa dan juga kaum buruh. Semua terkena dampak daripadanya adanya COVID-19 ini. Akan tetapi kita harus terus melaksanakan kegiatan-kegiatan entah itu di masyarakat ataupun kegiatan-kegiatan perkuliahan sebagai mahasiswa. Dan harapannya ke depan bahwasanya adanya kebijakan-kebijakan yang bisa diambil oleh universitasnya untuk memberikan keringanan kepada mahasiswa-mahasiswa dengan kesanggupan dari universitasnya juga, dan melihat daripadanya kondisi dari mahasiswa untuk kedepannya daripadanya ada COVID-19 ini. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya bahwasanya kesehatan itu adalah penting. Kesehatan penting yang dimana kita harus terus menjaga kesehatan, entah itu dalam bidang pendidikan kita harus terus menjaga kesehatan, ataupun kita ada di pabrik ataupun di mana-mana kita harus tetap menjaga kesehatan. Dan harapannya setelah adanya COVID-19 ini kita bisa terus menjadi pribadi lebih baik lagi, dan juga adanya nanti kebijakan-kebijakan. Kalau kita sebagai mahasiswa mungkin kita mengharapkan adanya kebijakan kampus yang bisa diterima oleh kita. Itu. Terima kasih. Sebelumnya selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kang Uda, gimana closing statement-nya Kang?
Ya menurut saya kampus hari ini harus melihat kondisi mahasiswanya lah. Karena pandemi COVID ini adalah mengakibatkan kerugian di semua sektor gitu, baik di pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lain-lain, bahkan agama pun menimbulkan dampak yang sangat rumit lah akibat pandemi COVID ini. Saya harap sudahilah hal-hal yang membuat mahasiswa ini resah gitu tuh. Penuhilah tuntutannya gitu tuh. Kita di sini tidak muluk-muluk mau buat apa gitu, karena emang kondisinya lagi sulit. Untuk pemerintah ya, saya harap maksudnya setiap kebijakan itu harus lebih tegas lagi lah, jangan bertele-tele. Maksud saya ini penyebaran semakin meluas tapi tidak ada hal yang diselesaikan oleh pemerintah gitu. Harusnya pemerintah membuat kebijakan secara tegas supaya rakyat ini sudah tidak resah lah. Kalau memang rakyat menuntut itu ya karena ini masih problem kita dan belum selesai gitu tuh. Itu dari saya. Oke, masih Kang Uda closing statement-nya. Silakan Jen. Ya, siap. Tadi sudah banyak disampaikan oleh ketua dan juga badan legislatif kampus. Paling statementnya begini. Pertama untuk UKT, saya harap ini cepat diambil kebijakan oleh masing-masing kampus. Yang pasti adalah pro terhadap mahasiswa begitu. Terutama mahasiswa yang pasti kampus punya data mahasiswa yang ekonominya menengah ke bawah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kemudian saya berharap pandemi COVID-19 segera berakhir. Amin. Ya, Amin. itu yang harapan kita semua, karena itu adalah titik problematika kita saat ini. Itu sih closing statement. Terima kasih. Terima kasih Jen. Siap, sama-sama. Sebelumnya terima kasih juga kepada narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara Suara Mahasiswa ini. Terima kasih, semoga harapan-harapan yang telah teman-teman mahasiswa ungkapkan diaminkan oleh pemerintah. Amin. Oke, saya Suci Salsabila pamit undur diri. Suara Mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.